Salah satu warga yang telah menerima ganti untung pembebasan lahan kuari Bendungan Bener adalah Muhlisin. Tak tanggung-tanggung, ia menerima hingga 3,4 miliar rupiah di tahap pertama. Ia mengaku tidak menyangka bisa mengantongi uang hingga miliaran rupiah. Uang itu lalu dimanfaatkan untuk berinvestasi, diantaranya dengan membeli beberapa bidang lahan kering, sawah, dan 5 hektar lahan perkebunan sawit di Kalimantan. Dan hasil ganti rugi, sebenarnya bukan ganti rugi, ganti untung yang kami terima nominalnya sekitar 3,4 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum lupa, saya berterima kasih atas 2000 subscribe dari panjenengan semua pada channel ini. Matur nuwun. Dan tentu saja mohon maaf masih banyak kekurangan. Pemirsa, dengan perpaduan teknik intimidasi, negosiasi, partisi, investigasi, dan sosialisasi oleh tim gabungan pemerintah, politisi, dan investor, kita bisa menebak ujung huru-hara Rempang kurang lebih akan berakhir dengan istilah ganti untung seperti yang terjadi di Wadas, Jawa Tengah. Rezim ini sudah bilang invest in my country. Jadi, semua aturan daerah yang menghambat investasi akan dikepret pakai kesaktian Omnibus Law. Prabowo dan Ganjar tentu no comment soal Rempang. Seperti kata Bunda Kori, sorry masa bodoh, itu kan masalah lo. Karena apa? Ya mereka adalah bagian utama dari rezim ini. Sudah dan sedang dipersiapkan untuk meneruskan ide besar keberlanjutan. Apapun kerja-kerja Jokowi tidak boleh dan tidak akan dipertanyakan, apalagi dikritik oleh Prabowo dan Ganjar yang katanya sangat mungkin loh untuk maju sebagai pasangan ya Capres-Cawapres 2024. Asik. Saya perkirakan derita Melayu Rempang akan redup dan sepi di awal Oktober. Tertutup oleh berita pendaftaran Capres-Cawapres pada 19 sampai 25 Oktober. Netizen pun akan segera melupakan Rempang. Netizen selalu butuh isu baru, ya kan? Nah, rezim ini juga tahu persis ya, rakyat plus 62 adalah pelupa. Dan lagi jumlah suara warga Melayu tidak banyak, tidak signifikan dalam hitungan suara pemilu. Sejak dulu Jawa adalah kunci, populasi terbanyak ya di Pulau Jawa. Surya Paloh dan Anies pun sadar diri dan harus menggait cawapres yang kuat unsur Jawanya. Investasi tidak akan dihentikan dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Ingat, para investor asing bisa marah dan menuntut Indonesia di pengadilan internasional. Gawat kalau investor batal berinvestasi. Ya, katanya Indonesia butuh 300 triliun setiap tahun untuk investasi. Nah, kehilangan kepercayaan rakyat nggak masalah. Asal jangan kehilangan kepercayaan investor. Pemerintah ini akan terus dengan kerja-kerjanya karena investasi adalah harga mati. Soal hutang yang juga nambah terus, ternyata jumlahnya masih sangat aman menurut pejabat Kementerian Keuangan terkait. Bahkan APBN sudah disiapkan dengan baik sebagai jaminan hutang dan investasi. Clear ya? Untunglah Ustadz Abdul Somad yang kita sayangi sadar diri
Sudah tahu dia siapa yang dihadapi dan akhirnya langsung mengajak seluruh warga Rempang untuk berdoa, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongannya. Saya ikut aminkan tentunya. Oh ya, Anies tidak anti investasi. Catat ya, kalau dia jadi presiden, mungkin cara penggusuran warga akan lebih humanis, lebih manusiawi. Ya lumayan lah ya, karena Anies punya jargon menghadirkan keadilan dan perubahan. Karena itu bolehlah kita dukung pasangan Anies Muhaimin. Oke, berikut kesimpulan akhir dan terima kasih sudah menonton. 1. Harga belum cocok, jadi warga Rempang ngamuk. Pemerintah akan menyodorkan harga baru. Yang penting titik lahan investasi yang diinginkan investor segera dikosongkan. 2. Lupakan ajaran Trisakti Presiden Soekarno. Cita-cita kemandirian bangsa adalah omong kosong, tahi kucing,